Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin Syah Nasution. Saya Muhammad Siddiq. Saya Intan Melina. Saya Tia Aisyah. Saya Ahmad Yusuf Hasibuan. Saya Andika Putra. Saya Mahadib. Saya Tir Magdalena. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari pembahasan kami, yaitu tentang sumber historis, sosiologis, poliris, tentang Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu, dan esensi urgensi Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia. Salah satunya adalah di perguruan tinggi. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Prof. Notonegoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Prof. Koesnadi Harjo Sumantri dalam sambutan seminar tersebut, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai usaha pangkal sudut pandang hari, subjek ilmu pengetahuan, dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Pancasila sebagai kerangka kesadaran normatif, humanisasi dapat merupakan dorongan ke arah dua hal yang penting, yaitu yang pertama, universalisasi. Universalisasi yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan dengan struktur, terutama pengguna simbol untuk kepentingan sebuah kelas sosial, baik yang datang dari kubu pasar bebas dan dari negara perencana. Yang kedua, transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual untuk melawan dehumanisasi dan subhumanisasi manusia yang datang dari teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal pertama yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup 5 hal sebagai berikut. Hal pertama, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus bertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Kedua, ilmu pengetahuan ditunjukkan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenesisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan saran memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. Keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasa iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntunan seluruh masyarakat. Dan yang terakhir, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Hal kedua yang meletakkan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek dapat dirincikan sebagai berikut. Pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. Iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan. Pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global. Iptek harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan.
Sumber politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. B. Esensi dan urgensi Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek ditemukan Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan. Nah, Pancasila sebagai paradigma ilmu, pengetahuan, dan pembangunan bangsa. Oke, next kita ke yang nomor 2, yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada bagian barat, yaitu western oriented. Lanjut yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Jadi prodi-prodi yang tidak laku itu adalah prodi yang jarang terserap di pasar. Lanjut yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu scientist oriented.